Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Kalau di video sebelumnya kita sudah melakukan text analysis atau data mining dengan menggunakan aplikasi Orange ini yang di belakang. Sekarang kita akan melakukannya kalau di video sebelumnya itu di sosial media Twitter. Kita akan melakukannya sekarang di New York Times. Oke. Pertama, jadi ini sama seperti Twitter sebelumnya ya. Itu dia perlu API key yang kita bisa dapatkan dengan melakukan registrasi ke dia. Dan ini untuk yang free ya, dan yang free itu nggak banyak, kalau nggak salah cuma bisa 100. Jadi kita range-nya itu nggak bisa jauh-jauh, ini cuma dari tanggal 1 sampai tanggal 21 November 2022. Untuk keywordnya kita yang gampang aja Indonesia dulu ya. Kita lakukan search. Oke, ini udah dapet ya, ada 66. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau lihat nih, di itu isinya apa sih? Pertama nih ya, kita lihat dari sini dulu, yang simple aja. Oke, kita udah dapet nih ada 66 ya. Ini semua berita yang ada di New York Times yang mengandung kata bahasa Indonesia, nggak cuma di headline-nya, mungkin di subject atau di location atau di body text-nya gitu ya. Oke, tapi kita bikin lebih menarik lagi. Kita mau lihat di sini, di mana? Kita mau lihat di dokumen map-nya. Jadi, apa sih? Nah, sebentar. Jadi kita mau lihat secara lokasi dari si artikel yang tadi kita udah tarik itu ada 66. Kita mau lihat posisinya ada di mana aja. Jadi kita lihat di sini artikel yang menyebutkan nama Indonesia di New York Times itu ada artikel yang dari United States ini ya. Ini ada dari Rusia, ada China, ada yang dari Turki. Kita lihat yang gampang aja dulu. Yang mana nih? Ya, United States dulu deh. Oh, termasuk North ya. Oke, kita udah pilih ya. Yang ini berarti dua ini kita pilih. Nanti begitu kita lihat di data table, itu sudah cuman yang US saja. Oke, kita lihat lagi. Misalnya yang lain apa sih? China. Yang China kita lihat di sini. Ini kan China. Ini yang berhubungan dengan China semua. Oke. Jadi ini memang karena versi yang free, jadi kita nggak bisa banyak-banyak itunya untuk ngambil artikelnya. Iyalah, namanya juga yang free ya. Oke, tapi kita juga pengen kita pengen ngelihatnya supaya lebih enak tadi ya. Tadi kan cuma ngeliat dalam bentuk kayak Excel gitu ya. Kita misalnya mau ngeliat lebih user friendly. Nah, kita misalnya mau ngeliatnya supaya lebih gampang kelihatan kan, lebih enak. Misalnya kita mau bacanya apa nih? G20 Summit ya, pastilah ya di sini. Ini untuk Biden dan Xi break the ice bla bla bla. Ini yang ada Indonesianya kan. Oke. Kemudian kita misalnya kita mau melakukan word cloud, tapi kita mau proses dulu teksnya supaya nggak berantakan kayak waktu itu kan kita pasti melakukan pre-processing test dulu, karena biasanya artikel itu mengandung entah HTTP, entah kata-kata yang nggak bermakna gitu ya, titik dua, angka atau apa. Nah di sini kita default aja gitu, yang akan kita bersihinnya, kita nggak tambahin yang macam-macam. Kecuali mungkin kalau ini karena website dari luar negeri, kita pakai stopwatch-nya English standar. Ini nggak usah. Ini stopwatch yang dari video kemarin ya. Ini kita none aja. Preproses, kemudian kita akan lihat word cloud-nya. Apa aja sih dari si artikel itu? Nah, dari artikel yang mention atau kita nge-query word Indonesia dari New York Times dari tanggal 1 sampai tanggal 21 November 2022, itu kebanyakan ada kata presiden internasional Biden. Ini pasti hubungan dengan G20 ya, G20.
Ini pasti United States, climate, bla bla bla. Ini ada angka nih 15 ya. Tapi jadi ini huruf makin besar itu berarti makin banyak mentionnya, makin banyak munculnya. Jadi makin kecil hurufnya berarti dia munculnya makin sedikit. Kurang lebih gitu. Jadi kalau kita misalnya mau ngelihat ininya apa gitu ya. Nah, kemudian di sini tadi kita udah ya mungkin kalau ada yang kita mau stopwatch kita hilangin 15 atau apa, tapi itu nggak masalah. Kita cuman pengen ngelihat bahwa ini kalau di New York Times sama kurang lebih kayak si Twitter itu bisa juga kita bisa tarik ininya ya, artikel-artikelnya yang berhubungan dengan keyword tertentu gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat pakai The Guardian. Ini sama aja ya, harus daftar dulu supaya kita bisa dapat API key-nya. Kita akan ganti di sini, kita nggak pakai coronavirus nanti kebanyakan, karena nggak bisa. Ini batasnya cuma di bawah 100 ya. Kita pakai keyword Indonesia. Kita lihat dari tanggal 1 April 2020 sampai 11 April ya. Jadi cuma 10 hari kita akan search. Ini hasilnya kurang lebih 30 artikel. Oke, karena ini cuma 10 hari ya, nggak banyak-banyak. Tapi intinya kita cuma pengen lihat bentuknya gimana sih, hasilnya gimana begitu kita tarik query untuk kata keyword Indonesia. Kalau di sini bedanya masih New York Times itu dia locationnya nggak ada. Jadi begitu kita ngelihat pakai geomap itu nggak muncul sama sekali. Jadi di sini kita nggak ngelewatin geomap, jadi kita bypass. Kita remove dulu ini korpus datanya, garisnya ini yang ke geomap. Nah ya, dari geomap ke preprocess juga. Jadi kita langsungin dari Guardian langsung ke preprocess, baru nanti ke word cloud supaya kita pengen lihat word cloudnya seperti apa. Nah, ini udah muncul word cloudnya. Jadi kata-kata yang muncul apa aja dari query Indonesia itu. Kemudian kita preprocess ganti pakai English karena ini kan ininya bahasa Inggris ya. Stopwatchnya kita nggak pakai. Kita cuma pakai yang default aja di sini. Kemudian dokumen frekuensinya 0,1 sampai 0,9. Nah, di sini udah muncul word cloudnya dari kata Indonesia itu. Karena di tahun 2020 itu masih banyak mengenai coronavirus, COVID-19 gitu ya. Tentang government, minister, outbreak, medical, health, cases gitu ya. Ini ada UK juga karena waktu itu awal-awal memang kayaknya yang sempat banyak juga di UK pas lockdown itu ya. Kemudian ini ada month, ada deaths, ada apa. Karena itu memang waktu itu yang keyword-keyword yang berhubungan dengan COVID itu yang takut gitu ya, ditakutin gitu ya, reported, warned gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu kalau untuk si The Guardian itu ya. Oke. Sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya antara si Guardian sama New York Times ini, sama Twitter juga. Intinya kita bisa narik, tapi ya kalau yang versi yang gratis ya terbatas gitu ya. Tapi paling nggak kita bisa lihat gitu. Kita bisa narik langsung live data dari internet, dari sosial media ataupun dari artikel berita gitu ya. Kita bisa narik data, kita bisa olah, kita bisa apa, bahkan kita juga bisa copy ke Excel, ke CSV gitu ya. Kalau mau diproses lebih lanjut, cuman ya kalau cuma 100 nggak terlalu berguna. Ini bisa bergunanya kalau misalnya kita pakai API-nya yang bayar gitu. Tapi ini cuma untuk contoh aja bahwa itu memang bisa dilakuin. Kalau memang nanti ada keperluannya kan kita bisa pakai yang bayar, karena kita kalau API yang bayar itu biasanya nggak ada batasannya, tergantung ininya ya bayarannya. Biasanya dia pakai tiering, bayar berapa gitu ya untuk yang berapa ribu. Mungkin kalau yang unlimited bayarnya berapa gitu. Kurang lebih kayak gitu biasanya sih ya. Saya nggak tahu pasti karena saya belum pernah beli yang bayar juga, belum pernah nge-apply juga. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.